Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa. Ini semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah hikmah ibadah haji. Adapun materinya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian haji dan hukum haji. Yang kedua, syarat dan rukun haji. Yang ketiga, jenis-jenis haji. Dan yang keempat, keutamaan ibadah haji. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ibadah haji. Pengertian ibadah haji menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju. Maksudnya sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncaknya pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Itu pengertian haji menurut istilah. Kemudian yang kedua, hukum haji. Hukum haji ini adalah fardhu ain. Maksudnya wajib bagi orang yang mampu dari segi biaya, kesehatan, dan juga biaya bagi orang yang telah ditinggalkan. Adapun dalilnya surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ali Imran ayat 97. Kemudian yang kedua, syarat dan rukun haji. Adapun syarat haji, yang pertama Islam, yang kedua balik. Balik di sini bagi laki-laki ditandai dengan mimpi jima, dan bagi perempuan dengan adanya haid atau menstruasi. Kemudian yang ketiga, berakal sehat, artinya tidak gila. Kemudian yang keempat, mampu dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kalau perempuan ada mahramnya. Dan kelima, merdeka
Merdeka di sini maksudnya tidak dalam keadaan di dalam penjara. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram ini maksudnya berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dengan membaca labbaik Allahumma hajjan, itu bagi yang haji. Kemudian bagi yang umroh membaca labbaik Allahumma umrotan. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf ini hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Selama wukuf berbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf ini maksudnya berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf ini dilakukan 7 kali putaran, diawali dari Hajarul Aswad dan diakhiri juga di Hajarul Aswad. Kemudian tawaf ini ada 3 macam, yaitu tawaf kudum, maksudnya tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Jadi ketika jamaah haji tiba di Mekah, itu dia melaksanakan tawaf kudum. Kemudian yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah. Tawaf yang wajib ini dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, hajinya batal. Artinya ini tawaf yang diwajibkan. Karena kalau tidak dilaksanakan maka batallah hajinya. Kemudian yang ketiga, tawaf wada, itu tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Mekah. Anak-anakku sekalian, kemudian yang keempat, sa'i. Sa'i ini artinya berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima, tahallul. Tahallul ini maksudnya mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Ini dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang keenam, tertib. Tertib di sini maksudnya berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Lalu yang ketiga, jenis-jenis haji. Dari segi orang yang melaksanakannya ada 3 jenis haji. Yang pertama, haji tamattu, yaitu pelaksanaan umroh terlebih dahulu, kemudian pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Orang yang melaksanakan haji tamattu ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Kemudian yang kedua, haji ifrad, maksudnya berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Orang yang melaksanakan haji ifrad ini tidak diwajibkan membayar dam atau denda. Lalu yang ketiga, haji kiron, maksudnya melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya haji dan umroh dilakukan secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Kemudian yang keempat, bahasan kita, hikmah ibadah haji dan keutamaannya. Hikmahnya yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini maksudnya walaupun dia bukan orang Indonesia, tetapi kalau dia Islam, walaupun dari negara lain, maka dia adalah saudara kita,
saudara seakidah. Lalu yang keempat, mengenal tempat-tempat sejarah seperti sumur Zam-Zam, Hajarul Aswad, Ka'bah, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang kelima, memperkuat solidaritas Islam yang tidak dibatasi suku, ras, bangsa, warna kulit, dan negara. Kemudian keutamaan haji. Yang pertama, amal yang paling utama. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal yang paling utama, Rasulullah menjawab, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Artinya haji yang mabrur ini maksudnya adalah orang yang sekembalinya dari pelaksanaan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, haji merupakan jihad. Kemudian yang ketiga, haji menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala haji adalah surga. Dan anak-anakku sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.